Bapak Ibu dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali beribadah bersama-sama dalam waktu yang sama, tetapi dengan tempat yang berbeda, karena hari ini minggu yang terakhir di bulan Juli kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tidak mengurangi kesungguhan kita di dalam beribadah, karena kita percaya bahwa kita ada di dalam hadirat Tuhan yang sama. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, karena tadi kita sudah memberikan pujian, penyembahan bagi Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, minta tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami kembali Engkau izinkan untuk bersama-sama beribadah di minggu terakhir bulan Juli ini ya Tuhan. Walaupun kami ada di tempat yang berbeda, karena kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi kesungguhan kami di dalam kami beribadah kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa kami ada di dalam hadirat Tuhan yang sama. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ini waktunya kami akan belajar, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, Roh Kudus yang berikan kami kemampuan untuk kami mengerti isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, dan kita mau hati kita, pikiran kita fokuskan kepada firman Tuhan. Ketika seseorang menanam pohon buah, di dalam hatinya ada pengharapan setelah pohon buah itu ditanam, pohon itu akan menjadi pohon yang bertumbuh dengan baik, bahkan nantinya pohon itu akan berbuah dengan lebat. Itu pengharapan manusia dan itu wajar. Tetapi kenyataannya, Bapak Ibu dan sidang jemaat kasih Tuhan, pohon itu yang ditanam oleh orang-orang tadi, tidak semua pohon ketika ditanam akan tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur, dan menghasilkan buah dengan lebat. Ada pohon yang ditanam pertumbuhannya tidak maksimal, bahkan tidak menghasilkan buah. Untuk kita tahu lebih jelas lagi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Matius 21 ayat 18 sampai ayat 22. LAI memberikan judul Yesus mengutuk pohon ara. Saya bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara semua, perhatikan baik-baik. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Berbahagialah kita semua yang mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat dikasih Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 21 ayat 18 sampai 22 tadi. Ayat nats pada pagi hari ini saya ambil dari ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Jemaat dikasih Tuhan, peristiwa pohon ara yang dikutuk oleh Yesus Kristus dan akhirnya menjadi kering. Kisah ini sebenarnya memiliki makna. Ini menggambarkan bahwa banyak orang-orang Kristen yang rajin ke gereja, banyak orang-orang Kristen yang melakukan ibadah yang ada sesuai dengan jadwal di gerejanya masing-masing. Banyak orang-orang Kristen yang melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi dalam praktek hidupnya tidak menghasilkan dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan ini nyata adanya. Contoh yang pertama, orang ini sangat rajin dalam kegiatan rohani, dalam beribadah, dalam pelayanan, tetapi satu, perkataannya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Perkataannya, ungkapannya dari mulutnya adalah perkataan-perkataan kotor yang tidak sepantasnya dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Perkataannya melukai orang lain, menyakiti orang lain, karena orang ini merasa bahwa ini adalah orang yang paling hebat, merasa paling pandai, paling pintar, merasa orang kaya. Perkataannya seringkali membuat orang lain terluka hatinya. Perkataannya merendahkan orang lain, menghina orang lain, mencemooh orang lain. Dan ini tidak selayaknya diungkapkan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Contoh yang kedua, orang yang rajin ke gereja, orang yang sangat rajin mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, tetapi ungkapan hatinya tidak pernah mengucap syukur. Justru yang keluar dari hidupnya, dari hatinya adalah ungkapan yang selalu menggerutu, selalu mengeluh,
seolah-olah dia tidak pernah menerima berkat dari Tuhan Yesus. Contoh yang ketiga, orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, tetapi hidupnya tidak taat. Hidupnya seringkali memberontak perkataan Tuhan. Hidupnya seringkali berseberangan dengan firman Tuhan, membantah apa yang Tuhan sampaikan, yang seharusnya tidak terjadi kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Contoh yang ketiga, Bapak Ibu dan jemaat dikasih Tuhan, orang yang dirinya mengaku Kristen, orang yang sangat rajin beribadah, sangat rajin melakukan kegiatan rohani, tetapi hidupnya tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini. Bisnisnya, apa yang dilakukan, seringkali membohongi orang-orang atau partner-partnernya. Dan yang keempat, yang terakhir, orang yang mengaku dirinya Kristen, yang sangat rajin beribadah, yang sangat rajin melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi dalam hidupnya membenci orang lain, bahkan berlaku dendam dalam hatinya, dan berkata, aku tidak akan mengampuni orang itu sampai mati. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang yang hidupnya tidak memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita? Atau kita adalah orang-orang yang hidupnya memberikan dampak yang baik bagi orang di sekeliling kita? Bapak, Ibu, dan sidang yang dikasihi Tuhan, jikalau kita adalah orang yang tidak memberikan dampak yang baik dalam hidup kita kepada orang lain, jika kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, mari kita bersama-sama mohon pengampunan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mohon kemampuan untuk kita semua menjadi orang yang hidupnya memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jika kita hari ini sudah menjadi orang yang memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita, mari kita tingkatkan lebih lagi supaya Tuhan lebih lagi dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat kasih Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, bersyukur atas firman yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang Kau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi, warga jemaat-Mu, GKJTU, Jemaat Sinai. Kami bersyukur Kau mengingatkan kami kembali dengan firman-Mu, supaya kami menjadi bagian orang-orang yang hidupnya menghasilkan buah, yang hidupnya berdampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidup kami. Ampuni kami ketika hidup kami tidak menghasilkan buah, tidak memberikan dampak yang baik bagi orang-orang sekeliling kami. Ampuni kami ketika hidup kami menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekeliling kami, Tuhan. Dan mampukan kami supaya hidup kami senantiasa menjadi orang yang memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekeliling kami, sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga bertumbuh
dan berbuah dalam hidup kami, sehingga Tuhan Yesus semakin dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah atas seluruh sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara sebagai Tuhan, pesan saya tetap patuhi protokol kesehatan. Sekarang ada 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan tetap menjaga jarak ketika Bapak Ibu dan Saudara ada di tengah-tengah orang banyak, dan mengurangi mobilitas, dan yang kelima, menjauhi kerumunan. Dan itu semua untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.